Maka dari P kita turun ke bawah sebanyak berapa? 4 satuan ya, sehingga bernilai negatif 4. Kemudian bergerak. Welcome to the Math Javanese Channel yang akan menemanimu belajar matematika dan bahasa Jawa dari rumah. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kita belajar matematika bersama, yuk berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah persamaan garis lurus. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana cara menggambar grafik persamaan garis lurus. Menggambar grafik persamaan garis lurus. Bentuk umum persamaan garis lurus yaitu Y sama dengan MX ditambah C, dengan M dan C suatu bilangan konstanta, sehingga M dan C itu nilainya diketahui. Sedangkan Y dan X adalah variabelnya. Kalau kita perhatikan, persamaan garis lurus ini merupakan persamaan linear dua variabel, dengan variabel Y dan X. Kemudian pangkatnya itu 1. Nah, untuk menggambar persamaan garis pada bidang kartesius dilakukan dengan menentukan paling sedikit 2 titik yang memenuhi persamaan tersebut. Silakan teman-teman bisa membuka modul matematika yang kedua halaman 29. Di sini ada contoh. Gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan setengah X, dengan X dan Y variabel pada bilangan real. Nah, kalau kita kembali ke persamaan umum tadi, berarti M-nya itu setengah, sedangkan C-nya itu 0. Bagaimana cara menggambar grafiknya? Yang pertama, kita butuh 3 kolom dan 3 baris ya. Pada kolom pertama, kita tulis dengan XY, kemudian koordinatnya. Nah, karena kita butuh 2 titik, maka kita akan memilih sembarang nilai X ya. Nah, boleh sembarang Bu? Iya, boleh sembarang. Intinya memudahkan kita. Misal di sini kita lihat persamaannya Y sama dengan setengah X. Nah, untuk memudahkan kita, maka kita ambil nilai X-nya itu yang genap gitu ya. Misal kita ambil 2. Kalau kita masukkan ke persamaan, maka nilai Y menjadi Y sama dengan setengah kali 2, 1 ya, sehingga kita dapat titik 2,1. Kemudian kita ambil nilai X-nya 4, maka nilainya 2, sehingga kita dapat titik 4,2. Setelah kita mendapatkan 2 titik, maka kita membutuhkan sistem koordinat kartesius. Nah, seperti yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya, ada sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita menentukan di mana letak titik dengan koordinat 2,1. Berarti X-nya 2, Y-nya 1 ya. Nah, di sini. Kemudian 4,2, X-nya 4, Y-nya 2. Teman-teman bisa buka modul halaman 30. Di grafik paling atas itu Ibu mohon maaf salah dalam menggambar grafiknya ya. Seharusnya seperti ini. Silakan teman-teman bisa memperbaiki atau diberi keterangan. Kemudian contoh yang kedua yaitu gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan setengah X ditambah 3 dengan X dan Y variabel pada bilangan real. Garis dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah C sejajar dengan garis Y sama dengan MX dan memotong sumbu Y di titik 0, C. Nah, berarti kalau kita perhatikan tadi Y sama dengan setengah X ditambah 3 itu sejajar dengan Y sama dengan setengah X ya. Nah, C-nya berapa? C-nya 3. Jadi, garis dengan persamaan Y sama dengan setengah X ditambah 3 sejajar dengan garis Y sama dengan setengah X dan memotong sumbu Y di titik 0,3. Tadi kita sudah mempunyai persamaan garis Y sama dengan setengah X. Kemudian, kita tentukan letak titik dengan koordinat 0,3 di sini ya. Nah, kemudian kita tarik garis yang sejajar dengan garis Y.
maka diperoleh Y sama dengan setengah X ditambah 3. Bu, boleh tidak kalau kita langsung menentukan dua titik yang memenuhi persamaan Y sama dengan setengah X ditambah 3? Boleh. Ini Bu berikan contoh, berarti langkah pertama adalah kita membutuhkan 3 baris dan 3 kolom. Kemudian kita tentukan nilai X dan nilai Y. Nah, seperti tadi, di sini Ibu akan mengambil nilai X itu sama dengan 0. Nah, kalau nilai X-nya 0, berarti nilai Y-nya 3. Kita peroleh koordinat 0,3. Kemudian, kalau kita ambil nilai X-nya 2, maka nilai Y-nya kita dapat 4. Kita peroleh koordinat 0,4. Nah, setelah kita mendapatkan dua titik, kemudian kita butuhkan sistem koordinat kartesius ya, dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita tentukan letak titik dengan koordinat 0,3. Berarti X-nya 0, Y-nya 3. Di sini ya. Kemudian 2,4. Berarti X-nya 2, Y-nya 4. Nah, setelah mendapatkan dua titik, kita tarik garis lurus. Nah, inilah garis dengan persamaan Y sama dengan setengah X ditambah 3. Ya, selanjutnya kita akan belajar tentang gradien. Gradien garis lurus ya. Apa sih itu gradien? Gradien adalah nilai tetap atau konstanta dari perbandingan ordinat dan absis. Jadi kalau kita lihat dari pengertian ini, kita bisa mengambil rumus ya, bahwa rumusnya adalah ordinat per absis. Gradien juga disebut sebagai tingkat kemiringan sebuah garis. Gradien sering dinotasikan dengan M. Nah, berarti kita bisa menentukan rumusnya, yaitu M sama dengan ordinat per absis. Teman-teman masih ingat ya, apa itu ordinat dan apa itu absis? Setelah kita mengetahui rumus umum dari gradien, bagaimana cara menggunakannya? Kita lihat dulu kasus permasalahannya ya. Nah, di sini ada kasus garis melalui 0,0 dan X, Y. Kemudian diberikan sebuah rumus bahwa gradien garis yang melalui titik 0,0 dan titik X, Y adalah M sama dengan Y per X. Contoh soalnya, tentukan gradien garis yang melalui titik pusat 0,0 dan titik 2,5. Kalau kita menggunakan rumus, maka X-nya 2, Y-nya 5. Diperoleh gradien sama dengan X per Y sama dengan 5 per 2 sama dengan 2,5. Nah, kalau kita mau menggunakan rumus umum bahwa gradien sama dengan ordinat per absis, berarti kita gambar dulu di bidang kartesius. Nah, kita butuh sumbu X dan Y, kemudian kita tentukan letak 0,0 dan 2,5. Di sini ya, 2,5 dan 0,0. Dari dua titik ini kemudian kita tarik garis lurus. Nah, kita cari ordinat dan absisnya. Ketika garis ini melewati titik 0,0, maka otomatis yang menjadi titik pusat, titik pertama atau titik acuan adalah 0,0. Dari 0,0 kita naik sebanyak 5 satuan, kemudian ke kanan sebanyak 2 satuan. Jadi ordinatnya 5, absisnya 2. Diperoleh gradien ordinat per absis sama dengan 5 per 2 sama dengan 2,5. Sama ya rumusnya. Kemudian di kasus yang kedua, garis melalui X1, Y1 dan X2, Y2. Maka rumusnya adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Atau Y1 dikurangi Y2 per X1 dikurangi X2. Sama saja ya hasilnya. Langsung ke contoh. Tentukan gradien garis yang melalui titik P dan titik Q. Dengan P negatif 3,1, Q-nya 2, negatif 3. Nah, karena garis ini tidak diketahui apakah melalui titik pusat atau tidak, maka kita tentukan titik mana yang menjadi titik pertama dan titik kedua. Misal di sini Ibu menentukan titik P itu adalah titik yang pertama ya, sehingga X1-nya negatif 3, Y1-nya 1, kemudian X2-nya 2, Y2-nya negatif 3. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1.
Y2-nya tadi negatif 3, dikurangi 1, X2-nya 2, dikurangi X1-nya tadi negatif 3. Nah, hasilnya adalah negatif 4/5. Kalau kita menggunakan rumus umum boleh tidak? Boleh ya, berarti kita harus menggambar dulu di bidang koordinat kartesius. Nah, tadi titik P-nya itu adalah negatif 3,1, titik Q-nya 2, negatif 3. Dari dua titik ini kita tarik garis lurus. Nah, tadi kita sudah sepakati bahwa titik yang pertama adalah titik P, titik yang kedua adalah titik Q. Maka dari P kita turun ke bawah sebanyak berapa? 4 satuan ya, sehingga bernilai negatif 4. Kemudian bergerak ke kanan sebanyak 5 satuan, jadi positif 5. Nah, sesuai dengan rumus tadi bahwa gradien itu ordinat per absis, maka ordinatnya negatif 4, absisnya 5, sama dengan negatif 4/5. Hasilnya sama ya, ketika kita menggunakan rumus atau kita menggambar dulu gitu. Kemudian kasus yang ketiga. Yang ketiga adalah tidak diketahui dia melalui titik, tapi diketahui persamaannya. Nah, kalau saran ibu, kalau dari soal diketahui persamaannya itu tidak perlu digambar dulu ya, karena di sini sudah langsung diberikan jawabannya bahwa garis dengan persamaan Y sama dengan MX ditambah C memiliki gradien M ya. Contohnya ada dua garis ini ya, Y sama dengan negatif 3X dan Y sama dengan 3/2X ditambah 2. Gradiennya berapa? Yang pertama itu berarti udah langsung M-nya negatif 3 ya, berarti gradiennya negatif 3. Kemudian M-nya 3/2, C-nya 2, berarti gradiennya 3/2. Seperti ini ya. Gitu. Kemudian kasus yang terakhir itu ada persamaan tapi bentuknya AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Nah, ini memiliki gradien M sama dengan negatif A/B. Gitu ya. Kalau ada soal seperti ini langsung saja menggunakan rumusnya, tidak perlu menggambar dulu. Boleh menggambar dulu tapi tidak efisien. Langsung ke contoh soal. Tentukan gradien garis dengan persamaan 2X ditambah 3Y sama dengan 5. Nah, kita bikin dulu bentuknya seperti AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Jadinya seperti ini ya. Nah, 2X dikurangi 3Y dikurangi 5 sama dengan 0. Berarti A-nya berapa? 2. B-nya negatif 3. Jangan lupa ya, B-nya itu negatif 3 bukan 3 ya. Kemudian C-nya negatif 5. Selanjutnya kita masukkan ke rumus bahwa gradiennya adalah negatif A/B. Berarti negatif A-nya 2, B-nya negatif 3. Sehingga diperoleh 2/3. Nah, baik, selanjutnya yaitu sifat-sifat gradien ya. Yang pertama yaitu dua garis yang sejajar itu memiliki gradien yang sama. Kemudian dua garis yang tegak lurus, perkalian dari dua gradien garis tersebut itu hasilnya negatif 1. Kemudian jika sebuah garis sejajar dengan sumbu X, maka nilai gradiennya 0 ya. Jika sebuah garis sejajar dengan sumbu Y, maka garis tersebut tidak memiliki gradien atau memiliki gradien tapi tidak terdefinisikan. Nah, selain itu, garis-garis yang miring ke kanan ya, dari sumbu X ke ini miring ke kanan ya, seperti pada gambar ini itu selalu bernilai positif ya, selalu bernilai positif. Sedangkan garis yang miring ke kiri itu di grafik itu berwarna merah, itu selalu bernilai negatif. Ya, nanti teman-teman bisa dicatat sendiri ya, ditambahkan di modul. Kemudian setelah kita belajar tentang gradien, kita akan belajar bagaimana menentukan persamaan garis lurus yang akan kita bahas di sesi kedua. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.